Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UT, perkenalkan nama saya Sanisa Fitri dengan NIM 877646081, Prodi PGSD UPBJJ UT Serang. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan timbal balik filsafat ilmu dan pendidikan. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengamati dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu mengamati dan memperkuat ilmu pendidikan dengan menempatkannya sebagai subjek kajian yang dianalisis menggunakan 3 pilar utama, yaitu yang pertama, ontologi atau eksistensi. Filsafat ilmu mengkaji hakikat dan eksistensi ilmu pendidikan untuk memastikan keberadaannya diakui dalam dunia ilmiah. Yang kedua, epistemologi atau keilmiahan. Filsafat ilmu memperkuat keilmiahan dengan mengevaluasi metode dan proses perolehan pengetahuan pendidikan, memastikan bahwa teori pendidikan didasarkan pada metode ilmiah yang valid. Yang ketiga, aksiologi atau nilai. Filsafat ilmu memberikan arah tentang tujuan penggunaan ilmu pendidikan, menekankan nilai moral, etika, dan manfaat bagi manusia. Selanjutnya, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai akan menghasilkan praktik pendidikan yang tidak hanya fokus pada transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter dan pemikiran kritis. Hal ini memperkuat filsafat ilmu karena yang pertama mendorong refleksi terhadap tujuan pendidikan. Yang kedua, mengembangkan pemikiran kritis terhadap teori dan praktik pendidikan. Yang ketiga, menjadikan pendidikan sebagai sarana pembentukan manusia yang utuh atau intelektual dan moral. Sehingga, pendidikan menjadi ruang aktualisasi dari konsep-konsep filsafat ilmu. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis atau ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk mengkaji masalah pendidikan secara mendalam melalui 3 pendekatan. Yang pertama, ontologi, menganalisis hakikat masalah. Misalnya, apa itu belajar? Yang kedua, epistemologi, mengkaji cara memperoleh solusi atau metode pembelajaran yang tepat. Yang ketiga, aksiologi, menilai dampak dan nilai dari solusi tersebut, apakah bermanfaat dan etis. Dari ketiga aspek ini, masalah pendidikan dapat dipahami secara menyeluruh dan tidak dangkal. Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Contoh penerapannya dapat dilihat yaitu dalam yang pertama, kebijakan kurikulum. Penyusunan kurikulum mempertimbangkan nilai atau aksiologi, isi materi atau ontologi, dan cara penyampaian atau epistemologi. Yang kedua, proses pembelajaran. Guru memilih metode pembelajaran aktif karena diyakini lebih efektif secara epistemologi dan bernilai bagi perkembangan siswa. Yang ketiga, penilaian pendidikan. Evaluasi tidak hanya mengukur kognitif, tetapi juga sikap dan keterampilan sebagai bagian dari nilai pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.